Firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 1-20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam kalungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Tentunya keadaan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan juga diberkati. Kakak terus mendoakan kalian dan seluruh kakak-kakak guru mendoakan kalian senantiasa, sehingga oleh karena anugerahnya Tuhan, keadaan kalian pada saat ini adalah dalam lindungannya. Adik-adik, di masa-masa COVID-19 ini, adik-adik jangan lupa untuk rajinlah mencuci tangan, rajin mandi, dan juga jagalah jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terutama adalah kemanapun kita pergi dan dimanapun berada, jangan lupa untuk memakai masker untuk melindungi diri kita dari berbagai virus yang ada di luar sana. Adik-adik, kakak juga tetap mendorong adik-adik untuk selalu setia berdoa dan juga setia membaca firman dan selalu setia memuji Tuhan. Karena itulah bagian dari hidup kita di masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa senang dalam hidup kita. Itu adalah pegangan yang akan menguatkan kita senantiasa. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa. Adik-adik, kelahiran Yohanes Pembaptis adalah kelahiran yang telah dirancang oleh Allah sebagai orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan suara lantang dan tegas Yohanes mengatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yohanes Pembaptis mengajak orang Israel untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa membacanya di dalam Lukas. Dan di sana adik-adik akan menemukan banyak cerita yang menarik tentang Yohanes dan Tuhan Yesus. Ini dibuktikan sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk mengunjungi Maria, calon ibu Yesus. Yang pada waktu itu Maria telah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Malaikat itu mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada dia takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Adik-adik, kita balik lagi. Ingatkah kalian ketika malaikat juga datang mengunjungi Sakaria, ayah daripada Yohanes, dalam ruang yang maha kudus? Dan pada saat itu malaikat Gabriel mengatakan kepada Sakaria bahwa Allah telah mendengar doa Sakaria dan juga Elisabet, dan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Adik-adik, dan malaikat itu mengatakan bahwa Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yohanes. Adik-adik, pada saat itu ayah daripada Yohanes mengatakan, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Lukas 1 ayat 18. Malaikat yang sama juga, yaitu Gabriel, datang mengunjungi Maria, calon ibu Yesus.
setelah mengatakan semua rencana Allah untuk umat manusia, Maria juga menjawab kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Adik-adik, malaikat Tuhan itu menjawab kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Adik-adik, rencana Allah itu unik atau lain daripada yang lain. Kalau kita menyimak ketika Zakaria menjawab malaikat Gabriel, dia mengatakan, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Dan ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria, Maria juga mengatakan, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Adik-adik, begitu luar biasa pernyataan-pernyataan Allah disampaikan oleh malaikat. Dan jawabannya adik-adik bisa temukan di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sungguh cerita yang sangat menarik dan sangat memberkati. Mari kita ikuti. Kau mau kemana, Baltasar? Kemanapun bintang menuntun kami. Sudah jelas yang tertulis. Kalian akan ke Bethlehem, kan? Benar sekali, di sana dia akan lahir. Kalian akan mengunjungi Raja Herodes. Mungkin sambutannya tidak akan baik jika dia mendengar kabar ini tentang raja baru yang akan lahir dalam kerajaannya. Jangan takut, kami akan berhati-hati. Jalan! Tuhan memberkati perjalananmu. Tuhan memberkati perjalananmu. Semoga bintang Tuhan menerangi jalanmu. Ada apa? Dengar. Ada seorang kusta di depan kita.
Tuan, kasihanilah orang malang ini, Tuan. Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Aku belum pernah melihat orang-orang bijak yang begitu tampan dan makmur. Kalian pasti datang dari jauh. Apa kalian bisa membebaskanku dari penyakit yang membakar tubuhku ini? Tolong, Tuan. Kami bukan dokter, temanku. Tapi, Tuan orang kaya. Ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmu pengetahuan. Terima kasih, Tuan. Kau mencari sesuatu yang bisa menyembuhkanmu, tapi tidak ada yang bisa menolongmu. Berdoalah, anakku. Suaramu akan menyentuh hati Tuhan. Hanya Dia yang bisa menolongmu. Hal aneh terjadi, dan bintang itu bukan satu-satunya. Kami belum pernah mendengarnya. Tidak ada pertanda yang datang sendiri. Pertanda apa? Ceritakan apa yang terjadi pada si tua Zakaria. Zakaria? Aku kenal dia sejak dia masih anak-anak. Seorang laki-laki tua yang tidak punya anak. Seorang pendeta. Saat dia membakar dupa di dalam ruangan suci di bait suci, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapannya. Jangan takut, Zakaria. Doa-doamu telah didengar oleh Tuhan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dipanggil Yohanes. Dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia akan menyiapkan jalan bagi Tuhan yang kelak akan datang setelahnya. Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah tua, dan istriku juga sudah tua. Karena kau tidak percaya padaku, kau akan menjadi bisu, sampai hari di mana segalanya terjadi. Akulah Gabriel yang diutus Tuhan. Zakaria sangat takut. Dari bait suci dia berlari menuju rumahnya untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi dia tidak bisa karena dia telah menjadi bisu. Dengan begitu mengertilah dia kalau dia harus percaya. Ketika tiba saat istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran itu merupakan sebuah pertanda. Bukan cuma itu. Setelah hari ke-8, Zakaria dan keluarganya datang ke bait suci untuk menyunatkan bayi itu sesuai hukum agama. Lalu akan diberi nama apa dia? Dia akan dipanggil Zakaria. Tidak. Kau ingin dia dipanggil apa? Yohanes. Tapi tidak ada yang bernama Yohanes di keluarga kita. Zakaria, kau adalah ayahnya. Kau ingin anakmu satu-satunya dipanggil apa? Di sini tertulis namanya adalah Yohanes. Seumur hidup dia menantikan seorang putra. Terpujilah Tuhan, Tuhan bangsa Israel. Sebab dia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Zakaria bisa berbicara lagi. Dia memberi kita seorang penyelamat yang perkasa, keturunan Daud hambanya. Seperti yang dijanjikan pada nabi-nabi pilihannya. Dan engkau, anakku, kau akan disebut Nabi Tuhan yang Maha Tinggi, karena engkau diutus mendahului Tuhan
menyiapkan jalan baginya untuk mewartakan kepada umatnya bahwa mereka akan diselamatkan. Dia akan datang pada kita seperti matahari yang terbit di pagi hari. Zakaria bilang seperti matahari yang terbit di pagi hari. Benar, itu yang dia katakan. Jadi itu penjelasannya. Bintang itu menandakan berakhirnya malam dan matahari yang akan terbit. Dia memberi terang pada orang yang hidup dalam kegelapan dan lembah kematian. Dia membimbing kita pada jalan kedamaian. Baiklah, aku akan mencatat semua orang yang datang di pagi ini. Dalam nama Kaisar Agustus, Kaisar Romawi, semua penduduk diperintahkan untuk sensus. Ayo, maju satu-satu. Siapa namamu? Namaku Joshua, dari suku Benyamin. Kau punya istri? Ya? Kau sudah punya anak? Ya, 4. Terus, apa pekerjaanmu? Aku seorang pengembala. Di mana kau tinggal? Di gurun, di kaki Gunung Hebron. Kau lihat kan, Bu? Kita tiba di sini tepat di waktu yang aku perkirakan. Benar sekali, Pak. Satu lagi yang harus kau tahu. Kalau mereka menyuruhku melakukan sensus, aku bisa menghitung semua orang dalam waktu setengahnya. Itu bagus. Kenapa kau tidak menawarkan diri? Lama-lama kau juga menghitung kata yang kita ucapkan. Tapi, kau mau kemana? Dia bilang kami akan bertemu di sini. Kau baru datang? Kami ingin mengembalikan keledaimu. Ayo. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Dan semoga Dia memberkatimu dan bayimu. Berikutnya, siapa berikutnya? Namamu? Namaku Yusuf, aku datang dari Nazaret. Kau punya apa? Domba, sapi, keledai, sawah? Aku cuma tukang kayu, aku tidak punya apa-apa, cuma sebuah toko. Ayo, cepat jalan. Hei, mau kemana? Kamu pasti kembali. Hei. Maaf, kau punya kamar untuk kami menginap? Maaf, tidak ada lagi yang kosong. Banyak orang datang untuk sensus. Kau perlu sesuatu? Tempat istirahat. Kami dari Nazaret. Kami mencari tempat istirahat. Kau siapa? Namaku Esther. Aku datang dari Idumea. Ayahku seorang pedagang rempah-rempah dan aku ikut bersamanya ke Samaria. Maaf ya, kami sudah tidak ada kamar lagi. Apa-apaan ini? Antri dong, antri. Enak saja. Kau punya kamar untuknya, tapi untuk kami tidak. Jangan mencampuri apa yang bukan urusanmu. Ayah, apa ayah tidak bisa mengajak gadis itu dan suaminya masuk? Dia sedang mengandung. Berapa kali ayah harus katakan, pikirkan urusanmu sendiri. Bersyukurlah karena malam ini kita punya tempat menginap. Kau punya tempat agar kami bisa menginap? Istriku sedang hamil tua. Kamar untuk kami tidur saja tidak cukup. Tapi kami bisa membayar.
Tapi benar-benar tidak ada kamar lagi. Mungkin kau bisa tidur di kandang itu. Memang tidak nyaman seperti penginapan, tapi tidak akan ada yang mengusirmu. Tapi... Sudahlah Yusuf, aku tidak keberatan di sana. Ayo. Akhirnya kita punya tempat untuk istirahat. Kita pasti aman di sini. Acim, apa kau melihat keledaiku? Tidak, jangan takut. Keledaimu akan kembali. Ayo duduk di sini menikmati malam yang indah ini. Lihatlah, betapa besar dan terangnya bintang itu. Benar juga, bintang itu tidak seperti bintang lainnya. Itu dia bintangnya. Kelihatannya bintang itu tergantung di langit di atas Bethlehem. Tepat seperti yang tertulis di kitab nabi-nabi. Kakekku mengatakan kalau bintang seperti ini merupakan pertanda dari surga. Jadi, apa artinya ini? Jangan takut, ini pertanda sebuah sukacita besar. Tapi kau siapa? Jangan takut, sekarang seorang juru selamat telah lahir bagimu di kota Daud. Ikutilah cahaya bintang itu. Kakek, apa yang kita cari? Sebuah petunjuk, pertanda. Maksud kakek petunjuk apa? Sebuah tanda yang menunjukkan bahwa janji Tuhan digenapi sebelum aku mati. Tapi kita kan sudah mencarinya kemana-mana. Kita harus istirahat dan juga makan, kek. Kau benar, tapi kita harus terus mencari. Sudah berhenti, jangan bertengkar terus. Cucuku, coba lihat ke langit. Katakan apa yang kau lihat. Cahaya yang sangat terang, kek. Bintang paling besar yang pernah kulihat. Itulah pertanda yang kita tunggu-tunggu. Cepat, ayo kita pergi. Tunggu, kek. Aku akan membantu kakek. Aku tidak butuh bantuanmu. Asal aku bisa melihat cahaya itu. Lihat cahaya itu. Kita lihat ada apa di sana. Ada apa ini?
aku bawakan sedikit garam? Terima kasih. Kami akan memurnikan Yesus dengan garam ini. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Minggir. Biar aku lewat. Aku pemilik kandang ini. Seorang anak lahir. Dia bisa kedinginan. Cepat, ambil sesuatu yang bisa membungkusnya. Dia mungil sekali. Siapa namanya? Namanya Yesus. Boleh aku memainkannya? Ayo mainkanlah. Mainkan untuk Yesus. Sekarang aku bisa pergi dalam damai, seperti yang kau janjikan. Aku telah menyaksikan penebusan Tuhan. Terpujilah Tuhan di surga, dan damai di bumi bagi orang-orang yang Dia cintai. Mereka akan datang dalam damai untuk menyembah Anak ini. Dalam kebenaran kukatakan padamu, di tahun 754 pemerintahan Romawi, Yesus, tokoh utama dalam sejarah cinta kasih, dilahirkan. Legenda, mitos, atau sejarah. Keberadaan sejarah Yesus telah dibuktikan. Para ahli sejarah menemukan bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan dalam dokumen-dokumen Romawi dan Yunani. Tapi sebagian besar kisah hidup dan pengajarannya tertulis di dalam Injil. Murid-murid Yesus, terutama ke-12 rasul yang dipilihnya untuk bersaksi, pergi dari Yerusalem menuju timur, ke Afrika, dan ke utara, ke Yunani dan Roma juga sekitarnya. Mereka menyebarkan Injil di tempat-tempat itu hanya secara lisan. Pada waktu itu, sebenarnya hanya sedikit orang yang dapat membaca dan menulis. Tahun-tahun berlalu, dan komunitas Kristen pertama tumbuh menjadi ratusan bahkan ribuan. Kemudian baru dirasakan perlu menuliskan kehidupan dan pengajaran Yesus untuk mempertahankan dan mewariskannya kepada umat Kristen generasi selanjutnya. Injil ditulis di masa itu dari kisah yang diceritakan orang. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Bentuk mereka yang istimewa disatukan dan dipadukan dan dikenal sebagai Injil. Injil adalah kata yang berhubungan dengan kata dalam bahasa Yunani euangelo yang berarti kabar baik. Injil terdapat dalam Perjanjian Baru bersama dengan kisah para rasul yang berisi kejadian luar biasa dalam penyebaran dan kehidupan komunitas Kristen pertama, surat-surat Petrus, Paulus, Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu. Injil ditulis di abad pertama sebelum Masehi, kemungkinan dalam bahasa Aram, bahasa sehari-hari Yesus dan murid-muridnya, kemudian dalam bahasa Yunani kuno, yang ditulis dan dibicarakan secara luas di kerajaan Romawi, seperti bahasa Inggris zaman sekarang. Di abad keempat, Santo Yeremia menerjemahkan Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, dan di abad-abad selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia. Di luar dari bentuk ini ada banyak Injil yang ditulis, dan kini mereka dikenal dengan Injil Apokrif. Hanya keempat Injil tadi yang diakui, dan telah memberikan inspirasi bagi tradisi gereja Kristen. Injil menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Ini nama yang diberikan pada 27 kitab yang mewartakan tentang Yesus dan gereja pertama yang diterima oleh gereja Kristen dan dianggap diilhami oleh Tuhan. Jesus is the star. Adik-adik, kebenaran tentang kelahiran Tuhan Yesus tidak terbantahkan dan adalah benar. Fakta tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, pada kenyataannya kelahiran Tuhan Yesus telah dinubuatkan
ribuan tahun yang sebelumnya oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Yoel, Mika, Sakaria, dan banyak lagi. Ketika engkau rajin membaca firman Tuhan, engkau akan menemukan banyak hal yang berkaitan dengan nubuatan tentang kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, yang kedua, Yesus yang lahir di dunia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Adik-adik bisa membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dia adalah Tuhan yang pada hakikatnya setara dengan Allah Bapa, namun ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia atau hamba agar bisa mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik bacalah di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yang ketiga adalah Yesus lahir dari seorang gadis atau perawan, yaitu Maria yang telah dipilih oleh Allah. Yang keempat, kelahiran Yesus diberitakan kepada para gembala di padang. Para gembala itu bukan orang-orang kaya. Mereka bukan pemilik kambing domba yang mereka gembalakan, tetapi mereka adalah gembala-gembala upahan yang mengembalakan kambing domba milik orang lain. Adik-adik, mereka orang-orang yang sangat-sangat sederhana, tetapi mereka dilawat Tuhan dengan satu lawatan daripada Tuhan, yaitu puji-pujian dari surga yang dinyanyikan oleh malaikat pada waktu kelahirannya Tuhan Yesus. Yang kelima, kelahiran Yesus juga diberitakan kepada orang-orang Majus atau ahli perbintangan atau astrologi kuno yang berasal dari kerajaan Media di sebelah timur. Mereka datang mengikuti bintang Natal atau bintang Daud yang menuntun mereka sampai mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, di dalam tradisi Eropa mereka disebut tiga raja yang bernama Baltasar, Melchior, dan Kaspar. Adik-adik, mereka membawa emas yang melambangkan bayi Yesus akan menjadi Raja Agung. Kemudian kemenyan yang melambangkan bayi Yesus akan menjadi Imam Agung. Dan mur yang melambangkan bayi Yesus kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Adik-adik, ada banyak fakta yang tersirat dalam kisah kelahiran Raja Agung dan Mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kau ragukan lagi? Melihat, membaca, mendengar, dan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan datang ke dalam dunia. Adik-adik, ingatlah para gembala di padang. Mereka didatangi oleh malaikat Tuhan yang menyanyi, memuji Tuhan pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Para gembala penuh dengan sukacita. Mereka berlari dan dengan sangat antusias mereka mencari di mana tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka menemukan kandang di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Kemudian mereka tidak mampu mempersembahkan apa-apa, tetapi mereka datang dan sujud menyembah Dia. Lain halnya dengan orang Majus. Ketiga orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, masing-masing membawa persembahan mereka. Ada yang datang dengan menghormati dan menyembah kepada Sang Raja Mulia yang lahir pada saat itu. Ada yang datang dengan mempersembahkan harta mereka. Kakak mengajak adik-adik, di Natal ini, apa yang engkau ingin persembahkan kepada Tuhan? Dia tidak menuntut sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Tetapi saat ini, engkau rindu mempersembahkan sesuatu kepada Dia. Mari kita berdoa. Di dalam doamu, sebutkanlah secara pribadi,
kepada Tuhan apa yang engkau ingin persembahkan. Ingatlah, di masa susah, masa senang, masa sulit, Dia tetap Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah berubah di dalam kesetiaannya kepada kita. Mari kita berdoa dan sebutkan apa yang ingin engkau persembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena engkau baik. Terima kasih buat pemeliharaanmu kepada kami selama ini. Kami melihat tangan murah Allah begitu luar biasa dan memperingati masa-masa raya Natal ini tentang kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan kami mempersembahkan apa yang ingin Engkau beri, apa yang ingin kami berikan kepada Engkau. Tuhan, lihatlah hati kami, doa-doa kami yang naik secara pribadi dengan berbagai hal yang ingin dipersembahkan kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya setiap persembahan yang disampaikan dari hati, yang dikatakan dari mulut, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Ya Tuhan, kalau ada yang datang ingin menjadi seorang penyembah, kiranya Engkau akan berkenan menerimanya. Seumur hidup akan menjadi penyembah. Kalau ingin menjadi pendoa, seumur hidup kiranya menjadi seorang pendoa. Dalam seumur hidup ingin mempersembahkan sesuatu dari hati dan hidup mereka, harta ataupun segenap hidup mereka kepada Engkau, kiranya Engkau berkenan dan Engkau akan menjawab doa-doanya. Bapa, berkatilah pada saat ini setiap orang, setiap adik-adik yang sudah berdoa, dan kiranya berkat-berkat-Mu dan kasih sayang-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, karena kami menyembah kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. 1 ayat 4-5. Berilah demikianlah Yohanes Pembaptis tampil dan di Allah padang akan gurun mengampuni dosamu. dan menyeru. Lalu datanglah kepada orang-orang dari Tobatlah seluruh dan daerah dirimu Yudea dan dibaptis semua penduduk dan Yerusalem, Allah akan dan mengampuni sambil dosamu. mengaku dosanya, datanglah mereka kepadanya dibaptis di sungai Yordan. Makasih. Orang-orang Selesai, gue mau kirim ke seluruh Kaheni. daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Minggu ini Markus 1 ayat 4-5. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyuruhkan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Makasih. Apa minggu lalu terdapat pada Markus 1 ayat 4-5. Demikianlah Yohanes Pembaptis sampai di padang gurun dan menyuruhkan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Terima kasih. Dan ayat hafalan minggu ini, mari kita ikuti juga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu.
ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hafalkan ya adik-adik. Kuis minggu lalu akan dijawab oleh teman kalian. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kakak coba menjawab pertanyaan minggu lalu. Pertanyaan pertama adalah, siapakah Yohanes dan apa tugas saya yang dipercayakan Allah kepadanya? Jawab, Yohanes adalah seorang nabi yang tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan membaptis orang supaya mereka bertobat dari dosanya. 2. Tanda apa yang terjadi ketika Yohanes membaptis Yesus? Turunnya Roh Kudus dalam wujud merpati dan ada suara dari langit yang menyerukan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 3. Mengapa Yohanes dibunuh? Karena Herodes sangat benci dan tidak suka ditegur dan menganggap Yohanes adalah pembuat masalah di masyarakat. Terima kasih. Dan ikuti kuis minggu ini. Pertanyaan pertama adalah 1. Siapakah nama malaikat yang datang mengunjungi Maria? Yang kedua, sebutkanlah bunyi nubuatan Nabi Mika dalam kitab Mika tentang kelahiran Yesus. Yang ketiga, mengapa para gembala di padang didatangi oleh para malaikat yang menyanyi memuji Allah? Yang keempat, ceritakanlah tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus menurut kamu. Nah, adik-adik, jangan lupa kirimkan semua jawaban kalian pada kakak-kakak guru kalian dan jadilah berkat buat banyak orang. Adik-adik bisa mengirimkan juga pujian kalian dan ayat hafalan yang kalian akan hafal ke WA Agenka 0813 1562 5588. Adik-adik, marilah engkau menjadi berkat untuk banyak orang. Dan di Natal ini adik-adik, kakak dan seluruh kakak-kakak guru Agenka mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah setia melayani di SMO Agenka sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan memberkati kalian, dan kakak juga mengingatkan minggu depan kita akan mengikuti Natal SMO Agenka, dan minggu depan di YouTube Agenka. Kakak mengharapkan adik-adik akan mengikutinya dan tentunya akan diberkati. Dan adik-adik, kakak tetap mengajak adik-adik untuk tetap setia berdoa. Yang pertama menjadi pokok doa dalam hidup kita adalah marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan Bapak Presiden, terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan para penolongnya yang sedang bekerja keras pada saat-saat seperti ini, di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat kesehatan, dan juga ada jalan keluar yang akan terjadi di segala bidang, sehingga Indonesia akan bangkit dari segala keterpurukan. Ekonomi juga akan dipulihkan. Banyak orang yang saat ini di PHK juga akan ditolong Tuhan. Ada peluang-peluang kerja yang baru untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita berdoa minta kemurahan Allah untuk memberkati bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk TNI maupun Polri, sehingga mereka yang sedang bekerja keras akan diberikan kesehatan, kekuatan juga dan hikmat untuk mengatasi semua masalah-masalah yang timbul di dalam negara kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk bangsa dan negara kita. Yang berikutnya kita juga akan berdoa untuk virus corona yang sedang melanda dunia dan juga Indonesia, dalam nama Yesus, sehingga virus ini akan cepat berlalu, sehingga para dokter, para medis yang sedang bekerja keras pada saat ini juga
mereka diberikan kemampuan untuk mengurus semua orang yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa buat Bapak Menteri Kesehatan dan juga para penolongnya. Mereka diberikan juga kekuatan, hikmat, dan jalan keluar untuk mengatasi semua hal yang terjadi. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan gereja-gereja di mana Engkau beribadah di masa-masa COVID-19 ini yang sedang merayakan Natal, dilindungi oleh Tuhan. Dan para hamba Tuhan juga diberkati, diberikan hikmat, diberikan kasih untuk melihat kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan buat gereja Tuhan dan juga umat Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah pokok-pokok doa ini disampaikan. Jangan lupa kita doakan serempak, kita doakan dimanapun pada saat engkau berdoa. Jangan lupa. Adik-adik, dan untuk menutup episode kali ini, mari kita berdoa. Bapa kami. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik, mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita surga